Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak-anakku kelas 9, ya, kita lanjut materi selanjutnya. Masih dalam bab yang sama, yaitu tentang bab biantara. Cuman kita sekarang masuk materi selanjutnya, yaitu tentang tata krama bahasa di biantara. Ya, silakan Anda buka di bukunya di halaman 6. Ya, di halaman 6. Nah, apa itu tata krama bahasa ya? Nah, jadi kita miwanoh tata krama bahasa yang mengenal tata krama bahasa. Nah, tata krama bahasa dalam Sunda mangrupa hiji sistem anu ngagunakeun variasi bahasa Sunda anu aya patalina jeung kakawasaan, kalungguhan, kaakraban serta patalina antara panyatur jeung paragraf katut nu dicaritakeun. Nah, jadi tata krama bahasa adalah suatu sistem bahasa Sunda ya yang berkaitan dengan kelungguhan ya, kelungguhan kita, keakraban, dan berkaitan dengan penyatur ya yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, nah itu pakai bahasa yang lemes atau yang hormat. Nah, kalau kita berbicara dengan teman akrab ya mungkin kita pakai bahasa yang kasar. Nah, itulah tata krama bahasa ya. Jadi merupakan salah satu sistem bahasa Sunda. Jadi variasi bahasa Sunda yang berkaitan dengan kelungguhan kita, keakraban kita, dan berkaitan dengan yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Nah, itu tata krama bahasa dalam bahasa Sunda. Oke. Nah, tata krama bahasa dalam bahasa Sunda ini terbagi menjadi dua ya. Jadi dua. Yang pertama itu bahasa kasar ya. Jadi bentuk tata krama bahasa Sunda itu terbagi dua. Yang pertama itu bahasa kasar atau bahasa loma. Nah, bahasa loma atau bahasa kasar umumna ya, dipakai dina situasi biasa atau digunakan ke babaturan nu geus loma. Nah, jadi bahasa loma itu atau bahasa kasar ini umumnya dipakai dalam situasi yang biasa ya atau digunakan ke babaturan. Jadi digunakannya itu teman-teman kita yang udah lama atau yang sudah akrab. Jadi kalau ke teman yang belum akrab, ya mungkin kelas 7 yang baru kenal, nah itu pasti pakai bahasa yang biasanya pakai bahasa yang masih hormat. Nah, kalau sudah akrab, ya kita biasanya pakai bahasa yang kasar atau yang loma. Nah, contohnya kuring rek balik heula keun isukan datang deui. Nah, ya. Jadi kuring rek balik heula, saya mau balik dulu ya. Kan isukan datang deui. Nah, jadi besok mau balik lagi ya. Itu contohnya yang bahasa loma atau bahasa kasar. Nah, ini contoh kedua, ari teu daek mah montong nyanggupan atuh bari teh. Nah, ya. Jadi bahasa kasar yang kedua contohnya kalau enggak nyanggupan mah, kalau enggak sanggup mah jangan nyanggupin waktu itu. Nah, jadi bahasa kasar yang contoh kedua ini adalah bahasa kasar yang dia rada ngambek. Ya, jadi dalam situasi yang dia ngambek. Ya, misalnya dia berjanji nyanggupin, nah ternyata pas waktunya dia nggak datang. Ya, jadi ari teu daek mah montong nyanggupan. Jadi kalau nggak sanggup mah jangan nyanggupin datang. Nah, itu contoh kedua bahasa kasar atau bahasa loma. Nah, oke. Wangun tata krama bahasa Sunda yang kedua adalah bahasa lemes atau bahasa hormat. Nah, jadi bahasa lemes ini biasanya atau umumnya dipakai nyarita saluhuran ya atau aku nu teu acan wawuh. Nah, jadi bahasa bahasa hormat ini atau bahasa lemes ini biasanya dipakai kepada orang yang lebih tinggi atau lebih tua ya saluhuran atau ke orang yang belum kenal. Misalnya kita nih Anda berbicara dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, ya pasti dengan bahasa yang hormat, ya, dengan bahasa yang lebih lugu, lebih hormat. Terus atau ke orang yang belum kenal, biasanya kelas 7 nih, kalau belum kenal mungkin ya pakai bahasa yang bahasa yang sopan. Tapi kalau udah kenal, lu baru datang sih, nah itu pasti udah karena udah akrab, ya, oke? Itu bahasa lemes atau hormat ya. Jadi bahasa yang dipakai itu umumnya kepada orang yang lebih seluruhan. Nah, misalnya Anda berbicara dengan guru, mohon maaf Pak, saya mau keluar dulu, mau ketemu teman di luar. Nah, itu kan lebih hormat ya. Ya. Nah, contohnya bahasa lemes ini abdi bade wangsul heula. Nah, jadi wios enjing dongkap deui. Nah, jadi
abdi bade wangsul heula. Nah, jadi saya mau Pak, saya mau pulang dulu. Jadi besok datang lagi. Nah, jadi ini bahasanya yang lemes ya, jadi yang hormat. Contoh keduanya, saur Bapak Camat bade sumpingna dinten ieu. Nah, jadi kata Bapak Camat datangnya hari ini. Nah, jadi ini dia berbicaranya kepada orang yang lebih seumuran ya, yang lebih tua. Jadi ya, oke. Okay. Itulah wangun tata krama dalam bahasa Sunda ya. Jadi yang pertama itu ada bahasa kasar, terus yang kedua itu ada bahasa lemes ya. Nah, dalam bahasa lemes ini nanti dibagi lagi ya. Wujudnya itu atau bentuknya itu ada 4 ya. Ada lisan, ada pasemon, ada rengku ya, dan ada lentong ya. Oke. Untuk bahasa lemes insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Jadi untuk sementara materi yang sekarang adalah apa itu tata krama bahasa Sunda ya. Terus yang kedua wangun tata krama bahasa Sunda ya. Bentuk tata krama bahasa Sunda itu terbagi dua. Yang pertama bahasa kasar, yang kedua bahasa lemes ya. Oke, cukup sekian ya materi dari Ustadz. Kita lanjut minggu depan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.